Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Pratama dengan NIM I2S324100002. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada mata kuliah Manajemen Informasi Multimedia dalam Teknologi Multiplatform. Oke, kita mulai. Jadi di sini saya memilih dua aplikasi eh, multimedia pembelajaran, yaitu Xenius dan Ruang Guru. Jadi untuk deskripsi singkatnya, jadi Xenius itu merupakan sebuah PT Sona Akselerasi Pendidikan yang sebelumnya itu namanya itu PT Sona Edukasi Nusantara, yang merupakan sebuah teknologi pendidikan Indonesia yang dikenal dengan nama Xenius Education ya untuk saat ini. Jadi pada Xenius ini sendiri dia menyediakan layanan pembelajaran online dalam bentuk video berbahasa Indonesia melalui situs dan aplikasi. Kemudian berikutnya aplikasi Ruang Guru, yang mana di sini Ruang Guru atau yang merupakan nama lainnya itu PT Ruang Kaya Indonesia, merupakan sebuah perusahaan teknologi pendidikan non formal di Indonesia yang telah mengantongi izin operasional sejak tahun 2012. Jadi dengan lebih dari total 22 juta pengguna dan 300.000 guru, Ruang Guru sendiri sini menawarkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi seperti kelas virtual, ujian online, video berlangganan, dan les privat. Jadi di sini Ruang Guru juga telah meraih berbagai macam penghargaan nasional maupun internasional seperti itu. Oke, next. Dari di sini saya akan membahas deskripsi dan perbandingan daripada aplikasi yang saya pilih, yaitu Xenius dan Ruang Guru dari segi kriterianya gitu. Ada yang pertama ada desain antarmuka sendiri. Dari sini saya sebutkan dengan 3 kata. Yang pertama dari Xenius, dia tuh modern, nyaman, dan interaktif. Jadi maksudnya gimana? Jadi desain antarmuka Xenius itu seperti yang kita kenal sekarang, dia tuh menggunakan tema yang gelap, yang modern dan nyaman di mata gitu. Jadinya dengan letak grid yang pada satu laman yang rapi untuk memudahkan pada pemindahan konten gitu. Jadi pada contoh laman pada Xenius sendiri, tipografi yang digunakan tebal dan jelas itu berpadu dengan bahasa yang santai untuk menciptakan kesan ramah bagi pelajar. Jadi pada Xenius sendiri sini dia menciptakan kesan yang kesannya kayak yang membuat pengguna itu nyaman dan bisa berinteraksi dengan desain antarmukanya sendiri kayak gitu. Kemudian beralih ke Ruang Guru. Jadi di Ruang Guru itu di sini saya jelasin dengan 3 kata juga, yaitu rapi, informatif, dan accessible. Jadi di sini maksudnya itu desain antarmuka pada Ruang Guru di sini eh, dia itu menampilkan laman antarmuka yang bersih, struktur, dan mudah dinavigasiin begitu. Itu mungkin dari segi desain antarmuka. Kemudian berikutnya pengalaman pengguna atau UX. Karena di sini pada Xenius dulu dia tuh kayak efisien, terstruktur, dan nyaman gitu. Jadi pada desain termuka eh, pengguna pada Xenius sendiri, jadi pada salah satu laman, contohnya pada laman bagian materi UTBK misalnya,
Jadi topik itu eh, dia tuh pengguna tuh dapat dengan mudah mengakses video pembelajaran dan tes evaluasi dengan struktur rapi, dengan durasi dan jumlah soal yang sudah disediakan di sananya gitu. Jadinya pengguna tinggal mengakses eh, apa namanya materi dan video yang sudah disediakan di sana. Apabila disediakan dengan gratis, mungkin itu masih dalam segi terbatas, tapi kalau udah berlangganan itu dari senior sendiri akan membuka akses untuk keseluruhannya kayak gitu. Kemudian berikutnya ruang guru. Jadi pada desain pengalaman pengguna atau UX pada ruang guru sini, jadi kalau saya ambil contoh pada suatu laman, dia tuh intuitif, informatif dan mudah kayak gitu. Jadi contohnya pada laman yang tampilan terbuka pada pengalaman pengguna yang intuitif dan ramah pengguna. Jadi pada laman ini, pada laman ruang guru sendiri sini, navigasi di sisi kiri itu kesannya tuh terlihat secara vertikal dengan ikon label yang jelas. Kemudian pengguna dimudahkan untuk berpindah antar fitur seperti kelas online. Kemudian pengguna bisa mengakses tryout hingga materi di bagian utama kayak gitu. Itu mungkin kenyamanan dari segi pengalaman pengguna di aplikasi Ruang Guru seperti itu. Kemudian berikutnya pada eh, kriteria jenis multimedia sendiri sini, pada Senius dia tuh interaktif, visual dan fleksibel gitu. Jadi materi yang digunakan pada laman Senius sendiri sini, dia pada salah satu laman tuh dia menunjukkan tampilan video pembelajaran yang kesannya emang dari beberapa pengguna, perspektif pengguna itu enak untuk eh, berinteraksinya gitu, Kak. Karena dari segi visualnya enak, penyampaian dari apa namanya picture-nya juga enak, kemudian eh, ada beberapa video tuh diatur dalam segi durasi yang disesuaikan dengan materi gitu. Jadi sifatnya fleksibel seperti itu untuk masing-masing materinya. Kemudian berikutnya dari segi kriteria jenis multimedia pada bagian ruang guru, dia tuh sifatnya itu live, interaktif, dan terarah. Jadi maksudnya gimana? Jadi saya contohkan pada satu laman. Dari sini media yang digunakan pada ruang guru di sini, dia tuh ada yang dinamakan kayak teaching gitu kayak itu. Jadi di situ teaching itu apa maksudnya? Jadi pengajaran langsung melalui live video gitu oleh teachernya kayak gitu. Jadi di sini pada halaman itu tuh ada yang namanya live teaching di setiap kelasnya gitu. Jadi media ini sangat mendukung pembelajaran karena dari segi anunya itu memungkinkan interaksi langsung antara siswa dan pengajar pada bagian live teaching-nya gitu. Kurang lebih seperti itu pada ruang guru untuk kriteria jenis multimedia. Kemudian untuk kriteria interaktivitas sendiri sini pada Senius dia tuh latihan, kemudian kuis, kemudian mandiri. Jadi pada salah satu laman yang saya ambil contoh di Senius itu, dia tuh terlihat bahwa pengguna tuh dapat memilih berbagai jenis set soal pada bagian latihan soal gitu. Contohnya kayak pendengaran umum, kemudian di bagian platform Senius edukasinya gitu. Jadinya pengguna itu sudah diberikan akses ketika pengguna berlangganan dari pihak senior sendiri memberikan akses untuk pengguna untuk membuka dari segi latihan dan kuis yang ada pada laman senior sendiri gitu. Kemudian pada ruang guru di sini interaktivitasnya itu dia itu interaktif, kemudian evaluatif dan responsif gitu. Jadi maksudnya di sini gimana? Jadi pada
ruang guru itu di situ ada yang namanya itu robo guru di situ. Jadinya maksudnya gimana? Jadi di robo guru itu dia menawarkan berbagai bentuk interaktivitas yang cukup tinggi bagi penggunanya kayak gitu. Jadinya pengguna itu bisa dalam hal berpartisipasi dalam forum tanya jawab, kemudian yang memungkinkan mereka mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban sama pengguna kayak gitu. Jadinya jadinya pengguna itu nggak hanya dapat jawaban dari fitur-fiturnya, tapi juga bisa berinteraksi dengan sama pengguna pada ruang guru itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi berikutnya eh, kriteria yang terakhir yaitu efektivitas pembelajaran. Jadi pada senior sendiri dia tuh terstruktur, kemudian evaluatif dan mandiri. Jadi pada senior sendiri karena materi yang disusun secara struktur dan beberapa contohnya dalam beberapa set soal pada materi, jadinya beberapanya itu dilengkapi dengan apa namanya dengan berbagai pembahasan sehingga pembahasan-pembahasan itu bisa membantu siswa untuk eh, memahami terhadap soal yang mereka telah diujikan dari seniornya sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria efektivitas pembelajaran pada senior. Kemudian untuk efektivitas pembelajaran di ruang guru tuh dia tuh apa namanya dia tuh tematik, kemudian praktis dan relevan seperti itu. Jadi eh, beberapa contoh pada laman ruang guru itu di sana ada konten pembelajaran brand academy namanya yang beberapa pengguna telah memberikan perspektif sendiri bahwa itu tuh terbukti efektif karena disusun secara apa namanya tematik dan spesifik sesuai kebutuhan ujian seperti di kelas atau di sekolah seperti mereka biasanya gitu. Jadi di situ pada bagian brand academy sendiri sini dia tuh diuji dari segi pemahaman bacaan dan menulis, kemudian pengetahuan kuantitatif dan sejenisnya. Jadi kurang lebih seperti itu pada efektivitas pembelajaran pada aplikasi ruang guru gitu. Oke kita next. Jadi dari beberapa review dari dua aplikasi antara Silius dan Ruang Guru di sini, jadi Ruang Guru tuh dari perspektif saya itu saya nilai itu lebih efektif sebagai platform pembelajaran. Jadi dalam hal ini dikarenakan Ruang Guru itu banyak sekali menawarkan interaktivitas yang lebih tinggi gitu ketimbang Senius. Termasuk contohnya kayak fitur live teaching, beri soal, tryout, forum diskusi, serta Iris atau AI asisten gitu yang bisa mendukung pembelajaran kita dalam segi personal gitu. Kurang lebih seperti untuk rekomendasi dari saya. Kemudian untuk senior sendiri di sini yang bisa dibilang bukan jelek tapi ya eh, kurang sedikit lah dari ruang guru. Jadi untuk senior sendiri walaupun dia unggul dalam segi penyajian konten video yang interaktif, kemudian dari segi bahasa yang kayak bahasa kita ngomong sama teman kita gitu. Kemudian desain terbuka yang nyaman. Jadi di sini dari saya sendiri senior itu uh, saya sarankan untuk menambahkan beberapa fitur gitu seperti kayak forum diskusi, live teaching atau live tutor lah seperti yang di ruang guru gitu. Serta ditaruh kayak feedback otomatis gitu setelah latihan soal agar apa? Agar pengalaman belajar untuk siswa atau mahasiswa ataupun atau umumnya pengguna itu bisa menjadi lebih apa ya komprehensif gitu dan responsif terhadap kebutuhan pengguna gitu. Kurang lebih seperti untuk saran pengembangan di senior gitu agar lebih baik ke depannya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari dosen-dosen saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ari pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.